Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, khususnya mahasiswa Pelita Raya Institut Jambi. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai filsafat Pancasila. Yang mana di dalam video kali ini itu akan membahas mengenai pengertian dari filsafat Pancasila menurut para ahli. Setelah itu adanya fungsi dari filsafat Pancasila dan juga ada tujuan dari filsafat Pancasila. Nah, itu adalah materi yang coba akan saya jelaskan pada pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita masuk kepada hal yang sangat mendasar, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara, yang mana hal ini dipergunakan untuk dapat mengetahui dan juga memahami lebih dalam tentang filsafat Pancasila. Dalam hal ini, kawan-kawan, nanti akan saya cobakan jelaskan bagaimana pengertian dari Pancasila ataupun filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang mana filsafat Pancasila ini dia memiliki fungsi sebagai dasar untuk dapat mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Nah, dalam hal ini kan kita sudah lihat bahwasanya ada dasarnya untuk mengatur, yang mana semua hal itu ya di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu yang diatur adalah dalam hal namanya masyarakat, pemerintah, maupun tentang bagaimana pengaturan wilayah beserta aspek negara yang lainnya yang harus didasarkan kepada Pancasila. Jadi Pancasila sebagai sebuah dasar filsafat ini ya, dia harus dapat mengartikan sebagai sebuah dasar negara ataupun ideologi negara. Nah, ideologi Pancasila ini merupakan sebuah ideologi yang sifatnya adalah terbuka, ya. Nah, maka dari itu filsafat Pancasila ini merupakan penggunaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah dasar negara dan juga pandangan hidup bernegara. Nah, filsafat itu dia berdasarkan pengertiannya, ya. Dia berasal dari dua kata, ya. Yang mana istilah dari filsafat itu secara etimologis itu merupakan pandangan kata falsafah, yang mana itu berasal dari bahasa Arab, dan juga filosofi, yang mana itu berasal dari bahasa Inggris, dan juga dari bahasa Yunaninya itu adalah filosofia ataupun filosofi. Nah, sementara itu pada hakikatnya yang harus kita pahami adalah Pancasila itu dia memiliki sistem nilai yang didapatkan dari pengertian terhadap nilai-nilai dasar luhur sebuah kebudayaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, dasar ataupun unsur-unsur kebudayaan tersebut ini berakar dan juga mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Makanya kita mengenal dengan yang namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka itu dari unsur kebudayaan, adat istiadat yang berbeda-beda ini kita tuh harus melebur menjadi satu. Ya, makanya Pancasila itu dia menyatukan semua golongan. Ya, nah melalui penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka Pancasila ini dia sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Ya, jadi ada sebuah pandangan hidup dalam hal yang namanya filsafat ini. Sedangkan filsafat Pancasila ini dia juga memiliki fungsi dan juga peran sebagai sebuah pedoman dan juga pegangan sikap, tingkah laku, serta adanya perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Jadi dia ada cakupannya. Filsafat itu dia merupakan sebuah sistem ataupun sebuah pandangan, sebuah sikap yang harus melekat pada jati diri bangsa Indonesia, ya. Makanya sampai dengan saat ini kita harus dapat melakukan yang namanya revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, yang mana setiap nilai-nilai yang ada di dalam sila, di dalam Pancasila itu, dia perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Jadi ada dasarnya dalam hidup berbangsa dan bernegara itu dalam Pancasila. Nah, untuk mengetahui dan juga memahami lebih mendalam tentang filsafat Pancasila ini, maka saya akan coba menjelaskan bagaimana pengertian filsafat Pancasila yang didasarkan oleh pengertian oleh para ahli. Yang pertama, Insinyur Soekarno, dia mengatakan bahwa filsafat Pancasila itu dia merupakan sebuah sistem filsafat asli dari Indonesia, yang mana sistem filsafat itu dia diambil dari budaya dan juga tradisi Indonesia, yang mana budaya dan tradisi ini dia diakulturasikan budaya India, ya, atau juga yang kita kenal dengan namanya Hindu Buddha. Dari barat itu Kristen dan juga dari Arab itu adalah Islam. Ya, itu adalah menurut Insinyur Soekarno. Sedangkan menurut Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, dia mengatakan bahwa filsafat Pancasila itu, ya, dia mengalami sebuah pola perubahan. Pola perubahan ini dia melalui para filsuf yang lahir dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana semua elemen barat dalam filsafat Pancasila itu mulai disingkirkan dan digantikan dengan interpretasi dari budaya lokal yang ada di Indonesia. Makanya Soeharto itu dia mengatakan adanya Pancasila truly Indonesia. Nah, yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani, ya, Ruslan Abdul Ghani dia mengatakan bahwa menurut Ruslan Pancasila itu adalah sebuah filsafat dari negara yang terlahir sebagai sebuah ideologi kolektif. Ya, ideologi kolektif ini adalah dalam artian adanya cita-cita bersama dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, ya. Yang keempat, ya, pendapat ahli seperti yang disampaikan oleh Noto Negoro, ya. Noto Negoro dia mengatakan bahwa filsafat Pancasila itu dia merupakan pengetahuan dan juga pengertian secara ilmiah mengenai hakikat dari Pancasila, yang mana menurut secara ontologi kajian filsafat Pancasila itu, ya, untuk mengetahui bagaimana hakikat ataupun dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, ya. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Dan selanjutnya ada yang namanya fungsi dari Pancasila ataupun filsafat Pancasila. Nah, maka kawan-kawan harus mengetahui bahwa ada fungsinya filsafat Pancasila ini, ya. Yang pertama, filsafat Pancasila itu dia berfungsi sebagai jiwa bangsa, yang mana sebagai jiwa bangsa ini dia adalah setiap bangsa di dunia dia memiliki jiwanya sendiri. Namun Indonesia jiwanya adalah Pancasila. Maka Pancasila dalam hal ini adalah sebuah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, berkaitan dengan kepribadian ini, dia adalah ciri khas dari bangsa Indonesia, serta dia menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai sumber dari semua sumber hukum. Ya, maka kita harus mengetahui bahwa hukum itu dibuat ataupun dikeluarkan untuk dapat mengatur, mengurus seluruh masyarakat dalam keadaan menciptakan suasana yang kondusif, ya. Nah, sebagai sumber dari sumber hukum ini dalam artian bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Nah, maka dalam hal ini fungsi filsafat Pancasila itu merupakan sumber dari keseluruhan sumber daya hukum di Indonesia, ya, yang mana masing-masing dari sila yang terkandung di dalam Pancasila ini dia berfungsi sebagai nilai dasar. Nah, sedangkan hukum adalah nilai ataupun instrumen atau juga keterangan tentang sila Pancasila. Makanya dasar dari yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu dia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga dengan undang-undang yang ada di dalam sebuah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, ya. Itu merupakan tiga dasar dari yang namanya fungsi dari filsafat Pancasila, ya. Yang keempat, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, yang mana dia memiliki fungsi sebagai cara hidup dari masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, saya sampaikan bahwa Pancasila ini dia merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah
menjadikan falsafah hidup bangsa. Nah, bagaimana keterkaitannya? Ya, falsafah hidup bangsa ini dia berfungsi sebagai kesatuan bangsa, dan juga hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa Pancasila itu dia mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga ini dapat kita artikan sebagai nilai yang paling bijaksana, ya, nilai yang paling adil dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsinya adalah sebagai dasar negara, ya. Filsafat Pancasila itu dia memiliki fungsi sebagai dasar untuk dapat mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Nah, dalam hal ini, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia itu baik rakyat, pemerintahan, wilayah maupun aspek negara lainnya itu harus didasarkan kepada Pancasila sebagai dasar dari penerapan yang namanya dasar hidup kita berbangsa dan juga bernegara, ya. Nah, selanjutnya fungsinya adalah sebagai memberikan substansi tentang hakikat negara, adanya ide negara dan juga adanya tujuan negara. Maka dalam hal ini harus kita pahami secara mendasar bahwa filsafat Pancasila itu dia harus dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara. Adanya sebuah gagasan negara yang dilahirkan dari Pancasila dan tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila. Dan juga adanya tujuan negara terutama dalam sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, hal ini dimaksudkan adalah untuk ya agar substansinya itu adalah secara universal. Tapi khusus untuk bangsa Indonesia saja, ya, karena negara lain dia punya ideologi dan juga pasti ideologinya bukan Pancasila, ya. Dan yang terakhir fungsinya adalah dia untuk dapat menjadikan perangkat ilmu kenegaraan. Nah, ini yang sangat penting dan juga mendasar kawan-kawan mahasiswa. Mengapa dia sebagai perangkat ilmu kenegaraan, ya. Jadi kalau kita pandang dia sebagai perangkat dari ilmu kenegaraan, bahwa fungsi dari filsafat Pancasila itu, ya, yang terakhir ini itu adalah perangkat ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan kehidupan bernegara. Nah, hal ini dapat tercermin ataupun terlihat dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmu, ya. Nah, filsafat Pancasila tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana pengertian dari Pancasila, pendapat para ahli mengenai filsafat Pancasila, dan juga fungsi filsafat Pancasila. Maka poin terakhirnya adalah kita bakal melihat bagaimana tujuan filsafat dari Pancasila, ya. Nah, yang mana tujuan filsafat Pancasila itu dia terbagi menjadi 5 hal, ya, terjadi menjadi 5 hal. Hal yang pertama adalah dia untuk dapat menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa ataupun ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana negara kita itu mengakui banyak agama. Kita bebas untuk memilih dan memeluk agama kita. Kita bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan. Dalam konteksnya adalah di luar terorisme dan juga paham-paham radikal. Ya, itu merupakan poin pertama dari tujuan filsafat Pancasila. Poin keduanya adalah dia menjadikan bangsa yang menjaga keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Ya, jadi secara sosial ini bagaimana negara dia juga harus memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada warga negara. Apalagi saat COVID saat ini, ya, kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada. Kita mengetahui banyak sekali pemerintah itu dia menggelontorkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, yang mana bantuan sosial ini diberikan adalah untuk dapat memberikan azas keadilan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan tujuan filsafat Pancasila itu adalah untuk dapat menjadikan bangsa yang menghormati hak azazi manusia, untuk dapat berada di dalam kaitannya adalah mengenai HAM, ya, dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, tujuannya adalah untuk dapat menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, ya. Nilai demokrasi Indonesia itu saat ini adalah nilai yang sangat tinggi, ya. Karena apalagi kalau kita lihat pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, ketua RT, asas demokrasinya terbuka sekali, ya. Meskipun di dalam pelaksanaannya
ini banyak sekali terjadi yang namanya kecurangan, atau juga banyak sekali terjadinya politik-politik yang ini tidak mencerminkan bagaimana politik yang baik dan benar dalam pelaksanaannya. Nah, dan juga tujuan yang kelima adalah itu dapat menjadikan negara nasionalis dan juga cinta tanah air Indonesia. Nah, ini mengapa diperlukan cinta terhadap tanah air. Apalagi ya, kita harus mengetahui bagaimana produk-produk lokal itu ya harus dapat kita naikkan untuk dapat mengalahkan produk-produk yang ada di luar sana. Jadi kawan-kawan mahasiswa ataupun yang melihat video ini dimanapun kalian berada harus bangga dengan produk-produk kita. Jangan sampai kita lebih bangga dengan produk-produk luar daripada produk-produk dari negara kita sendiri. Oke, baiklah kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, ini merupakan penjelasan saya mengenai filsafat Pancasila. Silahkan diambil poin-poin pentingnya sebagai bahan pembelajaran dan juga bahan renungan mengenai filsafat Pancasila. Apabila ada kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.